Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Bayangin kamu cuma mau minum santai di restoran Cina, tapi malah nyasar ke sebuah pertemuan rahasia yang isinya para pembunuh berantai dari berbagai penjuru. Lebih parahnya lagi, mereka semua mengira kamu juga seorang pembunuh. Film ini berjudul Vicious Fun yang dirilis pada tahun 2020. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Pada tahun 1983 di Minnesota, kita diperlihatkan seorang pria bernama Phil yang sedang mengasah pisaunya. Setelah semua senjatanya dimasukkan rapi ke dalam tas, kita langsung tahu kalau pria ini adalah seorang psikopat pembunuh berantai. Saat keluar dari kamar, matanya tertuju pada seorang gadis yang sedang berada di dalam bilik telepon. Phil lalu menghampiri gadis itu dan mengajaknya ngobrol. Gadis tersebut bernama Carrie. Phil terlihat sangat senang ketika Carrie menerima tawarannya untuk menumpang mobil. Namun saat Carrie menyadari Phil tersenyum aneh, Phil langsung mengunci pintu mobil itu. Dan tanpa diduga, Carrie justru menyerangnya dan mencocol Phil berkali-kali sampai tewas. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pria bernama Joel yang merupakan seorang kritikus film yang bekerja untuk majalah horor bernama Vicious Fanatics. Dia sedang mewawancarai sutradara film kelas B, Jack Portwood. Joel sebenarnya tidak terlalu setuju dengan pandangan Jack tentang film horor. Bahkan dia sempat mengusulkan ide film tentang sopir taksi pembunuh. Tapi Jack menganggap ide itu konyol dan langsung mengakhiri wawancara mereka. This is fun. Sounds better. Sesampainya di rumah, Joel melihat teman sekamarnya yang bernama Sarah. Baru aja diantar pulang oleh pacar barunya yang bernama Bob. Diketahui Joel diam-diam menyukai Sarah, tapi perasaannya tidak pernah terbalas. Sarah kemudian mengatakan bahwa malam ini dia ingin mengadakan girls night, dan dengan halus dia meminta Joel untuk pergi dari rumah. Saat keluar rumah, Joel melihat Bob akan pergi. Karena merasa cemburu dan juga melihat cincin di jari Bob, Joel diam-diam mengikuti pria itu sampai ke sebuah restoran Cina. Di sana Joel berpura-pura menjadi orang lain dan memperkenalkan dirinya sebagai Dave. Joel lalu mengobrol dengan Bob dan mengetahui bahwa Bob bekerja sebagai agen properti. Tanpa tahu siapa Joel sebenarnya, Bob malah menjelek-jelekan teman sekamar Sarah yang menurutnya menyedihkan. Padahal yang dia kata-katain itu adalah Joel, alias Dave yang lagi ngobrol sama dia. Dari situ Joel sadar kalau Sarah sebenarnya merasa kasihan kepadanya, sehingga membiarkannya tinggal bersama. Tak lama kemudian Bob pergi bersama seorang wanita lain, meninggalkan Joel yang harus membayar minuman mereka. Joel semakin kecewa setelah tahu apa yang sebenarnya Sarah pikirkan tentang dirinya. Dia terus minum sampai mabuk, lalu mencoba menelpon Sarah. Di sana Joel tiba-tiba bertemu lagi dengan Carrie, wanita yang tadi membunuh Phil di awal cerita. Setelah menelpon Sarah, Joel yang sudah sangat mabuk malah masuk ke sebuah ruang penyimpanan dan dia pingsan di sana. Tanpa dia sadari, restoran tersebut sudah tutup untuk malam itu. Saat Joel akhirnya sadar, dia berjalan kembali ke ruang makan restoran. Tanpa sengaja dia masuk ke sebuah ruangan dan mendapati sebuah pertemuan aneh sedang berlangsung. Di ruangan itu ada orang yang bernama Zachary, Mike, Hideo, Fritz, dan Carrie. Joel tidak tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah para pembunuh berantai dari berbagai daerah. Mereka juga salah mengira Joel ini sebagai Phil, pembunuh berantai yang sebelumnya sudah mati dibunuh oleh Carrie. Karena mengira ini hanya semacam sesi terapi kelompok yang aneh, Joel mencoba berbicara samar-samar tentang kecanduannya yang ingin dia atasi. Mike lalu mulai bercerita tentang hal yang dia sukai, sementara Hideo terlihat khawatir dengan kursi kosong di antara mereka.
Semakin lama mendengar percakapan mereka, Joel akhirnya sadar bahwa dia sedang duduk bersama para psikopat pembunuh berantai. Dia mulai panik ketika tiba-tiba ditanya kenapa dia datang ke pertemuan itu. Untuk menyelamatkan diri, Joel mencoba berbohong dengan menceritakan ide filmnya tentang sopir taksi pembunuh. Anehnya, para pembunuh itu justru tertarik dengan cerita Joel. Hal itu pun membuat Joel sedikit lega. Saat sesi istirahat, Joel mencoba kabur dari ruangan. Tapi tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dengan keras. Zachary menyuruh Joel membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Saat pintu dibuka, ternyata yang masuk adalah Bob. Bob tampak senang melihat Joel, yang dia kenal sebagai Dave, karena Joel berada di sana bersama mereka. Bob kemudian memperkenalkan diri kepada para psikopat lainnya, lalu mulai menanyai Joel tentang cara dia membunuh. Joel mencoba meyakinkan Bob bahwa dia adalah supir taksi pembunuh, tapi Bob tidak percaya. Situasi pun mulai tidak nyaman ketika semua orang mulai curiga pada Joel. Bob lalu mengunci pintu ruangan itu. Di sini Joel akhirnya terpaksa mengaku bahwa dia bukan orang yang mereka kira. Joel mencoba kabur, tapi Bob langsung menangkapnya dan membantingnya ke lantai. Joel kini dikelilingi oleh para psikopat berantai. Saat mereka berdebat tentang apa yang harus dilakukan pada Joel, Zachary mulai bersikap seolah dia yang paling berkuasa. Dia bahkan menyombongkan diri karena jumlah korbannya jauh lebih banyak dari yang lain. Karena kesal dengan sikapnya, Mike tiba-tiba mencocol leher Zachary. Hideo dan Fritz lalu membantu menghabisinya. Saat Joel kembali mencoba kabur, para psikopat itu melihat alat perekam miliknya terjatuh. Dari situ mereka langsung curiga kalau Joel mungkin adalah mata-mata. Carrie memanfaatkan situasi itu dengan menendang Joel ke arah dapur, lalu mengunci diri bersama Joel di dalamnya. Namun di sana Carrie mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bukanlah pembunuh berantai, melainkan seorang pembunuh bayaran rahasia atau assassin yang sedang menyamar untuk sebuah organisasi khusus yang bertugas memburu para pembunuh berantai itu. Sementara para psikopat lain menunggu di luar, mereka yakin Carrie akan membunuh Joel seorang diri. Carrie lalu menjelaskan bahwa Bob, Hideo, Fritz, dan Mike bertanggung jawab atas sekitar 12% kasus pembunuhan yang belum terpecahkan di Amerika Utara. Hideo sendiri adalah seorang koki pembunuh yang terkenal membuat hidangan mahal menggunakan kulit manusia. Mike adalah pembunuh brutal yang sering mengincar korban mahasiswi atau mahasiswa kuliah. Fritz adalah pembunuh tanpa emosi yang selalu berdandan seperti badut sebelum beraksi. Namun yang paling berbahaya adalah Bob. Dia adalah psikopat dengan IQ 150. Maksud saya IQ 180, yang sering menyamar menjadi berbagai profesi, seperti pengacara, dokter gigi, atau agen properti untuk mendekati korbannya. Itu artinya si Bob ini sangat jenius. Saat para pembunuh mencoba masuk ke dapur, Carrie menunjukkan sesuatu pada Joel. Dia membuka kulkas dan memperlihatkan tubuh Phil yang sudah dipotong-potong. Carrie lalu menjelaskan rencananya pada Joel. Dari sini berarti sudah terungkap kenapa Carrie di awal film tadi ngebunuh Phil. Karena Phil merupakan salah satu anggota dari kelompok pembunuh berantai tersebut. Sementara itu, Hideo diam-diam masuk ke dapur melalui ventilasi di langit-langit. Saat turun ke dapur, dia melihat Joel tergeletak di lantai dengan usus Phil di sampingnya. Di saat yang sama, Fritz si badut mencoba masuk lewat pintu belakang dapur. Carrie yang mendengar suara itu segera bersembunyi di kegelapan sambil memegang kapak. Ketika tangan Fritz mencoba masuk lewat celah pintu, Carrie langsung memotong jari-jarinya. Sementara itu, Joel melemparkan usus Phil ke arah Hideo. Hideo hampir saja membunuh Joel dengan melempar pisau. Untungnya Carrie datang tepat waktu dan mencekik Hideo sampai mati menggunakan usus Phil. Di sisi lain, Bob menemukan kartu identitas Joel dan baru sadar bahwa Joel adalah teman sekamarnya Sarah yang selama ini dia anggap pecundang. Bob lalu mengatakan bahwa dia akan membunuh Sarah. Mendengar hal itu, Joel langsung menarik alarm kebakaran tanpa memberitahu Carrie. Bob yang sangat cerdas langsung menelepon polisi dan melaporkan bahwa Carrie adalah pembunuh yang masuk ke restoran. Sementara Joel adalah kaki tangannya. Saat polisi datang, Carrie mencoret nama Hideo dari daftar targetnya. Joel dan Carrie pun menyerah dan langsung ditangkap polisi. Sementara itu, Bob dan para pembunuh lainnya mengawasi dari dalam mobil. Bob mengatakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang menyenangkan bagi mereka. Di kantor polisi, Joel mencoba menjelaskan semua yang baru saja terjadi, tapi tentu saja para detektif tidak percaya pada ceritanya yang aneh.
Carrie juga mencoba memperingatkan polisi tentang bahaya para psikopat itu, tapi mereka tetap mengabaikannya. Joel kemudian mencoba menelpon Sarah untuk memperingatkannya tentang Bob. Namun Sarah hanya mengatakan bahwa dia akan datang menjemput Joel, lalu menutup telepon itu. No, Sarah, do not get me. Listen, this is the murderer, okay? He will kill you. Do you understand? Right then, I'm leaving. No. Ketika Joel mencoba menggunakan telepon lagi, Carrie tiba-tiba menyerangnya karena dia kesal Joel sudah membuat mereka tertangkap. Karena para detektif terus menganggap cerita mereka omong kosong, akhirnya Joel dan Carrie dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di dalam sel, Carrie mengatakan bahwa tadi dia sengaja membuat keributan agar bisa mengambil sebuah paperclip. Benda kecil itu nantinya bisa dipakai untuk membuka kunci sel tahanan. Mereka kemudian sempat mengobrol sebentar. Carrie mengatakan pada Joel bahwa dia tidak bisa memaksa Sarah untuk mencintainya. Sementara itu, rencana Bob juga mulai berjalan diam-diam. Dia menyamar sebagai detektif dan datang ke kantor polisi untuk memeriksa dua tersangka. Saat sampai di depan sel, Joel langsung mengenali Bob. Joel mencoba memberitahu polisi bahwa Bob adalah pembunuh, tapi tidak ada yang mempercayainya. Bob malah mengatakan bahwa Carrie adalah orang yang berbahaya dan tidak stabil. Sebelum pergi, dia memberi tatapan mengejek pada Carrie. Di ruangan lain, Bob mengajak para polisi untuk minum bersama. Dengan cara itu, dia berhasil mendapatkan akses ke buku catatan milik Carrie yang sebelumnya disita oleh polisi. Dari sana, Bob melihat daftar target pembunuhan Carrie. Di saat yang sama, Fritz si badut tiba-tiba muncul di belakang seorang polisi yang sedang duduk di mejanya. Dia menyuntikkan cairan yang membuat polisi itu langsung lumpuh. Lalu dia pun menghabisinya. Ketika lampu di kantor polisi tiba-tiba mati, para polisi mulai merasa curiga. Salah satu dari mereka pergi untuk memeriksa sumber listrik. Namun saat dia berjalan ke ruang depan, dia tidak menyadari ada jejak darah di lantai. Ketika mencoba memeriksa panel listrik, tangannya tiba-tiba ditebas oleh Mike. Mike lalu membunuhnya. Sementara itu, Carrie akhirnya berhasil membuka pintu selnya. Sekarang dua polisi sudah mati. Giliran Bob yang akan menghabisi polisi terakhir. Dengan menggunakan pensil, Bob mencocol telinga polisi itu hingga tewas seketika. Setelah itu, Bob, Mike, dan Fritz pergi ke ruang tahanan untuk menemui Carrie. Tapi ternyata Carrie dan Joel sudah kabur. Bob kemudian menunjukkan daftar target Carrie kepada Mike dan Fritz. Dari situ mereka sadar bahwa situasinya jauh lebih serius dari yang mereka kira. Di sisi lain, Carrie dan Joel baru saja keluar dari sel dan hampir sampai di pintu keluar. Carrie menyuruh Joel untuk pergi saja. Awalnya Joel menolak, tapi Carrie mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Joel. Carrie lalu mengunci dirinya di dalam kantor polisi dan siap menghadapi para pembunuh itu sendirian. Tak lama kemudian Mike masuk ke ruangan tersebut. Dia terkejut melihat sebuah manekin berdiri di sana. Lalu tiba-tiba, dalam hitungan detik, Mike pun akhirnya tewas. Tak lama setelah itu, Sarah datang ke kantor polisi untuk menjemput Joel. Ketukan keras di pintu membuat Fritz memperhatikan bahwa ada mangsa baru yang datang. Dengan penuh antusias, Fritz perlahan membuka pintu. Sarah pun masuk ke dalam dan mulai bingung karena kantor polisi terlihat kosong. Tiba-tiba lampu menyala dan Fritz muncul di depannya. Sarah sempat kaget, tapi dia mencoba melawan. Saat situasinya makin berbahaya, Joel akhirnya datang membantu. Carrie juga muncul dan langsung menyuntikkan cairan kelumpuhan milik Fritz ke tubuhnya sendiri. Fritz langsung jatuh tak berdaya. Carrie tidak ingin memberi kesempatan kedua pada psikopat itu, jadi dia pun langsung menghabisinya. Namun sebelum mereka pergi, Bob tiba-tiba muncul dan menyerang Carrie. Joel mencoba melindungi Carrie dan dia malah tercocol. Saat mereka hendak pergi, Bob tiba-tiba muncul di depan mobil. Sarah tidak sempat menghindar dan langsung menabraknya. Mereka bertiga kemudian pergi ke rumah sakit. Dokter berhasil mengeluarkan pisau dari lengan Joel. Sementara itu, Carrie masih tidak sadarkan diri di ruang perawatan. Ketika Joel keluar untuk mengambil air minum, dia melihat jejak darah di lantai. Dia pun mengikuti jejak itu dan menemukan sebuah tas dengan noda darah di dekatnya. Ternyata Bob belum mati.
Dengan IQ-nya yang sangat tinggi, dia kembali menyamar. Kali ini dia menyamar sebagai dokter untuk masuk ke rumah sakit. Melihat Carrie yang masih pingsan, Bob mengambil pisau bedah dan bersiap untuk membunuhnya. Namun saat itu Joel datang dan langsung menyerangnya. Perkelahian di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Saat Bob mengambil pisau dan hendak mencocol Joel, Carrie tiba-tiba bangun dan langsung menyerangnya. Carrie mencocol Bob berkali-kali tanpa henti sampai akhirnya Bob benar-benar tewas. Carrie tahu bahwa menghadapi monster seperti Bob, satu-satunya cara adalah memastikan dia benar-benar mati. Dengan tewasnya Bob, kelompok pembunuh itu akhirnya benar-benar musnah. Semua orang akhirnya bisa bernafas lega. Namun cerita belum selesai. Beberapa waktu kemudian Joel datang ke sebuah bioskop. Dia melihat poster film berjudul Taxi Cab Driller yang ternyata menggunakan ide tentang sopir taksi pembunuh miliknya. Joel kemudian pergi membeli cemilan, tapi pegawai bioskop mengatakan bahwa tempat itu sebenarnya sudah tutup. Joel mulai merasa aneh dan bertanya kenapa pria itu masih ada di sana. Pria itu mengatakan bahwa dia hanya sedang mengisi stok makanan. Namun Joel merasa ada yang tidak beres. Joel lalu pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Dan di sana dia menemukan pegawai asli dari bioskop itu sudah terikat dan dibungkam. Pria tadi sadar bahwa penyamarannya terbongkar dan bersiap kabur. Tapi ternyata Carrie sudah berada di sana. Ternyata Carrie berubah pikiran tentang Joel yang sebelumnya dia anggap tidak berguna. Dia memutuskan untuk menjadikan Joel sebagai muridnya. Mereka pun bekerja sama untuk memburu seorang psikopat berantai yang bersembunyi di bioskop tersebut, yang sedang memutar film karya Jack Portwood. Film yang ternyata menggunakan ide sopir taksi psikopat milik Joel. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyikopatkan. Film ini sebenarnya punya konsep yang cukup unik. Bayangin aja, seorang pria biasa yang tidak punya kemampuan apa-apa, tiba-tiba harus bertahan hidup di tengah kumpulan pembunuh berantai yang masing-masing punya cara membunuh yang berbeda-beda. Kalau kalian ada di posisi tersebut, apa yang bakal kalian lakuin? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.